Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Arosid Kurniawan. Saya dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang FET dan MOSFET, di antaranya yaitu bagian-bagiannya, cara kerjanya, dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang FET. Bagian-bagian FET terdiri dari dua, yakni satu, JFET kanal N. Saluran atau kanal pada jenis ini terbentuk dari bahan semikonduktor tipe N dengan satu ujungnya adalah source dan satunya lagi adalah drain. Mayoritas pembawa muatan pada JFET jenis kanal N ini adalah elektron. Gate pada JFET jenis kanal N ini terdiri dari bahan semikonduktor tipe P. Bagian lain yang terbuat dari semikonduktor tipe P pada JFET kanal N ini adalah bagian yang disebut dengan substrate, yaitu bagian yang membentuk batas di sisi saluran berlawanan gate. Tegangan pada terminal gate menghasilkan medan listrik yang mempengaruhi aliran pada pembawa muatan yang melalui saluran tersebut. Semakin negatif pada beda potensial gate, semakin sempit pula salurannya yang akhirnya mengakibatkan semakin kecil arus pada outputnya. Yang kedua, JFET kanal P. Saluran pada JFET jenis kanal P terbuat dari semikonduktor tipe P. Mayoritas pembawa muatannya adalah hole. Bagian gate dan substrate-nya terbuat dari bahan semikonduktor tipe N. Di JFET kanal P, semakin positif beda potensial gate, semakin sempit pula salurannya yang akhirnya mengakibatkan semakin kecil pada arus output JFET. Dari simbolnya kita dapat mengetahui mana JFET kanal N dan JFET kanal P. Anak panah simbol JFET kanal N adalah menghadap ke dalam, sedangkan anak panah simbol JFET kanal P menghadap keluar. Cara kerja JFET. Pada saat semua terminal JFET kanal N belum diberi tegangan bias dari luar, maka pada sambungan P dan N kedua gate JFET kanal N terdapat daerah pengosongan. Hal ini terjadi sebagaimana pada pembahasan junction dioda. Pada daerah pengosongan JFET kanal N tidak terdapat pembawa muatan bebas, sehingga tidak mendukung aliran arus sepanjang kanal. Apabila antara terminal drain dan source JFET kanal N diberi tegangan positif dan antara terminal gate dan source diberi tegangan 0, maka persambungan antara gate dan drain mendapatkan lebar. Sedangkan sambungan antara gate dan source dapat pengosongannya tetap seperti semula saat tidak ada bias. Untuk membuat terminal gate sama dengan 0 adalah dengan cara menghitung terminal gate dan terminal source pada JFET kanal N. Dan penerapan FET dalam kehidupan sehari-hari bisa digunakan dalam amplifier atau sebagai penguat, dan digunakan sebagai sumber listrik stabil atau juga disebut dengan stabilator, dan sebagai penguat sinyal radio. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang MOSFET. Bagian-bagian MOSFET terdiri menjadi dua, yakni yang pertama, mode penipisan. Pada mode penipisan, antara drain dan source-nya terdapat saluran yang menghubungkan kedua terminal tersebut, di mana saluran tersebut memiliki fungsi sebagai saluran tempat mengalirnya elektron terbebas. Lebar dari saluran tersebut dikendalikan oleh tegangan pada gate MOSFET. Mode penipisan MOSFET memerlukan tegangan gate source untuk mengalihkan perangkat off. Mode penipisan MOSFET setara dengan saklar NC atau normally closed. MOSFET mode deplesi terdiri dari MOSFET P channel atau tipe P dan MOSFET N channel atau tipe N. Yang kedua, mode peningkatan. MOSFET mode peningkatan terdiri dari MOSFET P channel atau tipe P dan MOSFET N channel atau tipe N. MOSFET mode peningkatan ini pada fisiknya tidak memiliki saluran antara drain dan source-nya karena lapisan dugma luas dengan lapisan silikon oksida atau SO2 pada terminal gate. Mode peningkatan MOSFET memerlukan tegangan gate source-nya untuk mengalihkan perangkat on. Mode peningkatan MOSFET setara dengan saklar NO atau normally open.
Cara kerja MOSFET. Secara umum, cara kerja MOSFET yang sebenarnya masih termasuk dalam keluarga transistor memiliki kemiripan, yaitu mengalirkan elektron dari terminal terus menuju terminal drain. Aliran elektron tersebut dipengaruhi oleh tegangan pada terminal gate. Namun, cara kerja MOSFET secara spesifik berbeda-beda, tergantung dari jenisnya. Pada mode penipisan, MOSFET akan berada pada kondisi on maksimal ketika tidak ada tegangan pada terminal gate-nya, namun berbeda pada mode peningkatan. Jika tidak ada tegangan diberikan pada terminal gate, maka tidak akan terjadi aliran elektron yang melalui MOSFET tersebut. Penerapan MOSFET dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai bisa digunakan sebagai saklar, pengendali kecepatan motor, dan penguat dan pembangkit sinyal. Sekian pembahasan saya mengenai FET dan MOSFET. Semoga penjelasan saya bisa dimengerti. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.